Bab 2527. Menstabilkan formasi. Bunuh. Kultivasi iblis sangat ganas dan dapat melarikan diri sampai ke lautan tak berujung. Ada sektor sihir yang sedang menunggu dengan tenang, siapapun tidak ada yang mau berpindah tempat lagi. Terutama, mereka merasa bahwa Erikin dan yang lainnya juga hanya memiliki kemampuan yang tidak seberapa. Saat formasi meledak, semua kultivasi iblis menyerang Tenno, Zhang dan yang lainnya. Terutama 4 monster iblis aneh yang dipanggil untuk menerjang di depan dengan tubuh besar yang bergetar dan berulang kali meraung. Mereka tidak peduli tentang identitas Erikin dan lainnya. Lagi pula, sekte hantu darah terlalu banyak melakukan kejahatan dan sering menghancurkan sekte-sekte serta berburu kultivator di mana-mana. Tidak peduli demi siapa lawan mereka membalas dendam, sebenarnya itu juga tidak masalah. Orang-orang ini masih berani menyerang. Aliansi Zengqi yang baru saja menerobos formasi itu semuanya tercengang karena melihat kultivasi iblis mulai membunuh. Tidak terpikirkan oleh mereka dengan jumlah mereka yang begitu banyak, lawan masih berani bersikap sombong. Situasi yang tak terduga ini membuat pada Master Obat sedikit kewalahan. Karena para kultivasi iblis ini datang dengan niat membunuh yang menggebu-gebu, orang-orang dari aliansi Zengqi telah banyak berguguran. Haha, ternyata begitu. Aliansi Zengqi yang memiliki jumlah banyak pun bisa dikalahkan oleh mereka. Kultivasi iblis dari sekte hantu darah ini sangat gembira. Sebelum melakukan penyerangan, sebenarnya mereka masih sedikit tidak yakin. Lagi pula jumlah lawan terlalu banyak dan siapa yang tahu saat mereka menyerang formasi mereka bukan sengaja menyembunyikan kekuatan mereka. Tetapi setelah penyerangan ini, pada kultivasi iblis ini langsung menyadari kelemahan musuh. Perkataan ketua sekte ternyata benar, orang-orang ini hanyalah kuat di luar lemah di dalam. Tenang, jangan panik dan juga jangan lupa dengan latihan keras kalian selama beberapa hari ini. Melihat ini, Erikin berteriak keras. Pertempuran ini berbeda dengan sekte tulang darah sebelumnya. Saat itu kesombongan sekte tulang darah membangkitkan kemarahan semua orang. Ditambah Erikin terus menunjuk ke belakang dan jurus terbesar Tordokian juga ditaklukkan oleh Erikin. Pihak lawan dengan cepat kehilangan semangat bertempur dan pada akhirnya dengan mudah dikalahkan oleh Tenno, Zhang dan yang lainnya. Tapi kali ini, semangat kultivasi iblis lebih tinggi dan Master Obat yang lebih kewalahan, bahkan untuk sementara waktu otak mereka berhenti berpikir dan mereka lupa bagaimana cara menghadapi para musuh ini. Selain itu, aku juga tidak akan bertindak, jadi jangan berharap aku akan membantu kalian. Kalian memiliki lebih dari 30 kultivator fase penilaian, tetapi kalian bahkan tidak dapat membunuh kultivasi iblis yang hanya terdiri dari belasan orang. Lebih baik aliansi dibubarkan saja dan kalian tidak perlu membahas lagi tentang penebusan dan memusnahkan kultivasi iblis. Suara Erikin seperti suara guntur dan langsung terdengar oleh para kultivator. Peringatan dari Erikin membuat hati Master Obat tergerak dan kritikannya yang tidak basa-basi juga membuat wajah semua orang memerah dan hati mereka dipenuhi dengan amarah. Mereka bukan merasa tidak puas terhadap kata-kata Erikin, tetapi mereka merasa sedikit malu dan tidak puas dengan diri mereka sendiri. Memang benar, lebih dari 30 orang dihancurkan dan dipukuli oleh belasan kultivasi iblis dan beberapa dari mereka bahkan terluka. Sebenarnya apa yang mereka lakukan? Sebelumnya Erikin telah memperingatkan untuk memiliki persiapan karena mereka akan berhadapan dengan sekte hantu darah ini. Dalam beberapa hari terakhir ini Erikin telah membantu semua orang menemukan resep obat yang cocok, mengatur berbagai taktik dan mengajari mereka cara membiakkan Sky Eater. Pada akhirnya, ketika mereka mengalami masalah, atas dasar apa mereka meminta bantuan pada Erikin? Apakah mereka mencapai fase penilaian ini karena pil mujarab? Setelah diperingatkan oleh Erikin,
para master obat pun untuk tidak berencana meminta bantuan kepada Eric Kin lagi dan pelan-pelan menenangkan diri mereka. Eric Kin sedikit mengangguk. Master obat tidak selemah yang diperkirakan sekte hantu darah, tetapi hanya kekurangan pengalaman dalam bertarung. Sekarang setelah amarah di hati mereka meluap, belum tentu merupakan hal yang buruk, setidaknya dapat membuat semua orang berkonsentrasi dan fokus pada pertempuran. Setelah menghentikan kegilaan kultivasi iblis untuk sementara, master obat juga memulai melakukan berbagai serangan balik. Mereka sudah lama tahu bahwa akan ada pertempuran hari ini, jadi beberapa hari ini mereka tidak menganggur. Mereka membuat banyak pil racun dan pil iblis. Selain itu, Eric Kin juga merancang kadar pil mujarab yang berbeda sesuai dengan karakteristik dari masing-masing master obat. Ada juga beberapa kultivator cerdas dan pandai memanfaatkan kesempatan, jadi Eric Kin langsung mengajari mereka berbagai metode pemurnian kabut dan bubuk racun. Jadi begitu menaburkan bubuk, langsung membuat kultivasi iblis menjerit dan mundur. Untuk beberapa kultivator memiliki kepribadian yang keras, Eric Kin langsung mengeluarkan beberapa pil iblis yang memiliki efek samping yang tidak begitu besar. Setelah mereka menelannya, aura mereka meningkat dan langsung bersaing dengan lawan. Setiap kultivator memiliki keahlian tertentu dan ada begitu banyak pil mujarab yang dimurnikan. Sekarang mereka dapat menggunakannya seolah itu bukanlah benda yang berharga. Tentu saja, para kultivator ini tidak lupa melepaskan Sky Eater ketika mereka menggunakan kekuatan pil mujarab. Lebih dari 30 kultivator telah melepaskan hampir 1 juta Sky Eater. Semua Sky Eater berkumpul dengan sangat mengesankan dan berani. Untuk menghadapi 4 iblis monster menyeramkan itu, mereka menggunakan Sky Eater. Meskipun iblis monster meraung dan membunuh sejumlah besar serangga beracun, tapi Sky Eater ini tidak takut mati dan masuk lebih banyak lagi ke tubuh iblis monster. Begitu berada di dalam tubuh, Sky Eater ini pun beraksi di dalam. Mereka memiliki gigi yang sangat tajam dan mampu menggigit senjata roh hingga patah. Jadi tubuh monster iblis ini pun gigit hingga mati. 4 monster iblis ini satu persatu menjerit kesakitan dan anggota tubuh mereka hancur lalu jatuh ke bawah. Melihat semua ini, sekte hantu darah langsung panik. Gawat! Orang-orang ini bukan kultivator yang meningkatkan fase dengan menggunakan pil mujarab. Ada apa dengan serangga beracun ini? Salah satu dari mereka baru saja masuk ke tubuhku dan hampir menggigit pembuluh darahku. Orang sialan itu, bubuk apa yang diemparkannya di tubuhku sehingga membuat seluruh tubuhku gatal dan rai kuku pun tidak bisa menghilangkannya. Mata dan kerohanianku tertutup rapat dan sekarang aku seperti buta. Siapa di antara kalian yang bisa menyelamatkanku? Seiring dengan para iblis monster berjatuhan, para kultivasi iblis ini juga tidak bisa bertahan lagi. Apa yang membuat mereka sangat pusing adalah bahwa teknik perang orang-orang ini benar-benar sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya dalam hidup mereka. Sebagai kultivasi iblis, mereka telah sering bertarung melawan berbagai kultivator, tetapi seumur hidup mereka tidak pernah bertarung seperti ini. Segala macam pil racun dan pil iblis dilempar dan masuk ke dalam mulut mereka. Ini bukan bertarung dengan kemampuan, melainkan menggunakan uang. Bagaimanapun, Master Obat memiliki status yang tinggi di daratan dunia dewa ini dan biaya pemurnian pil mujarab tidak sedikit. Sekalipun mereka adalah kultivator fase penilaian, ketika bertarung mereka juga menelan beberapa pil mujarab untuk memulihkan reiki dan kerohanian. Karena ini Tenno Zhang dan yang lainnya menggunakan puluhan pil mujarab untuk bertarung. Apakah pil mujarab kalian jatuh dari langit? Melihat kemampuan lawan yang cukup hebat, kultivasi iblis dari sekte hantu darah terus mundur. Melihat sekelompok bawahan yang sudah tidak percaya diri, tetua berambut putih itu pun meraung lagi. Tapi dia dijebak oleh Tenno Zhang dan sudah terlambat untuk menyelamatkan keadaan.
Melihat kedua bawahannya tewas di tangan para kultivator, semangat kultivasi iblis yang tersisa mulai runtuh. Kembali ke aula utama. Tetua berambut putih itu berteriak dan mengangkat tangannya untuk membuat Reiki yang berubah menjadi pisau yang tak terhitung jumlahnya dan melemparkannya ke kerumunan orang. Bersambung.